Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Guru Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal sistem operasi Linux Debian dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita akan buka aplikasi VirtualBox ya. Oke, di sini. Nah, ini tampilan awal aplikasi VirtualBox. Nah, untuk membuat mesinnya ya, kita tinggal klik menu New. Oke, di sini ada menu untuk membuat virtual mesin. Jadi dengan aplikasi ini kita akan membuat komputer virtual ya, virtual komputer. Oke, tinggal di sini di nama ini tinggal dikasih nama sistem operasinya. Misalkan saya kasih nama Linux. Oke, nanti tipenya pilih Linux karena kita akan menginstal Linux. Nah, versinya karena kita mau memakai Debian ya, pakai Debian 32 aja, Debian 32 bit. Oke, kalau sudah tinggal next. Nah, di tampilan menu ini kita akan mengatur jumlah memori yang akan dipakai. Nah, di sini memori yang direkomendasikan itu 1024 mega ya. Oke, kita pilih saja ke sini ya. Ini jumlah memori yang terpasang di laptop, ada 8 GB. Nah, pada pengaturan memori di sini jangan sampai melebihi yang warna hijau ya. Kalau misalkan melebihi ini, maka si kinerja laptopnya itu akan lambat karena memorinya terpakai oleh si virtual mesin ini. Jadi lebih baik di bawah warna dipilih di warna yang masih hijau. Oke, kita pilih di sini ya. Jadi 5 GB kurang. Sudah, kita next. Nah, ini untuk pengaturan harddisknya. Jadi di virtual mesin ini kita akan buat harddisk. Ini secara defaultnya itu harddisknya akan disediakan itu 8 GB ya. Kita pilih create virtual harddisk now. Oke, create. Oke, pakainya VDI. Next. Ini pakainya dynamical allow. Oke. Tinggal di create. Oke, nah ini hasilnya. Jadi sudah ada komputer ya, PC bohongan, PC virtual itu dengan nama Linux. Nah, sebelum di start kita setting dulu si komputernya bohongan ini. Oke, pertama kita masuk ke bagian storage. Oke. Nah, di control ID ini di sini tinggal diklik yang empty-nya. Disknya kita masukkan CD Debian 5 ya, Debian 5-nya, Debian Lenny-nya. Oke, Linux Debian-nya. Tinggal diklik. Terus bagian network, kita klik bagian network. Di sini di adapter 1, di sini ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, adapter 4. Jadi kalau adapter ini kartu jaringannya ya, kartu jaringan yang akan dipasang di komputer virtual ini. Kita pasang 1, kalau mau 2 berarti tinggal pilih 2-nya, tinggal di checklist enable-nya. Kita pakai 1 dulu. Oke, di sini attach to-nya ada NAT, ada bridge, ada internal host, ada host only adapter, ada generic driver. Nah, di sini kita pilih yang host only adapter. Artinya maka si komputer bohongan ini dia akan terkonek langsung ke komputer yang realnya, yang benerannya, berarti ke laptop ini ya. Kalau sudah di OK. Nah, kalau settingnya sudah, maka langkah selanjutnya tinggal kita mulai si komputer virtual ini. Tinggal klik start. Oke, ini tampilan awalnya. Nah, maka akan tampil ini
tampilan awal untuk menginstal Linux Debian ya. Nah, pada saat install Linux Debian ini kita tidak bisa menggunakan mouse. Jadi karena Linux ini dia pakainya nanti teks ya, jadi kita pakainya tanpa mouse. Ini tinggal pilih pakai kursor di keyboard, tinggal pilih install ya, di enter. Oke, ini menu tampilan awalnya. Dia ada pemilihan bahasa, kita pakai bahasa Inggris ya, tinggal enter. Jadi pilih yang bahasa Inggris untuk pemilihan bahasa proses instalasinya. Oke, ini untuk choose a country, territory or area. Jadi untuk pemilihan wilayah kita ada di mana. Karena kita ada di Indonesia, berarti pilih yang other. Oke, Indonesia itu ada di Asia, kita pilih Asia, enter, maka pilih Indonesia. Oke, enter. Nah, ini untuk menu untuk pemilihan layout keyboard. Jadi kita pakai American English saja, ya, enter. Oke, ini proses untuk instalasi Linuxnya. Ini untuk mendeteksi hardwarenya. Oke, ini untuk konfigurasi jaringannya. Di sini ada pemilihan, ada pakai default routing. Jadi pakainya default atau tanpa default routing ya. Karena kita lagi belajar, jadi kita tanpa default routing aja dulu. Jadi diisinya manual. Yes. Ya, kita pilih yes. Oke. Di sini ada pemilihan name server address. Ya. Jadi dimasukkan nomor IP si servernya. Oke. Jadi kita masukkan, misalkan nomor IP servernya itu 192.168.1.1. Ini nomor IP servernya. Kalau misalkan ada ya. Kalau sudah tinggal enter, continue. Oke. Terus hostname-nya, misalkan hostname ini adalah nama si servernya ya, Linux ini. Nama servernya mau apa? Ya, secara default ini namanya Debian. Ini bisa dirubah. Misalkan namanya server aja lah. Oke, continue. Ini nama domainnya. Jadi nama domainnya akan kita buat kalau misalkan nanti si server Linux ini mau dibuat DNS-nya. Nama domainnya misalkan gutormu.id misal. Continue, enter. Oke. Ini zona waktunya kita pilih Jakarta ya, enter. Oke, ini untuk pembuatan partisi harddisk. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada yang guide, use entire disk, ada yang manual. Kalau kita pakai yang ini, maka si pembuatan partisi akan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan semua kapasitas harddisk. Tapi kalau kita pilihnya yang manual, maka kita akan mempartisi harddisk secara manual ya. Oke, kita pilih yang manual saja, enter. Oke, ini ya harddisk yang ada di VirtualBox ini, yang tadi dipakai itu 8 GB kan ya. Kita pilih yang ini, enter. Oke, di sini ada menu create new empty partition table on this device. Oke, di create ya, and yes, dibuat. Oke, jadi ini sudah dibuat ya, free space 8 GB. Kita pilih, sekarang kita bikin partisinya, enter ya. Oke, create new partisi.
bikin, misalkan ini untuk yang rootnya itu misalkan kita buat 3 GB aja, enter. Oke, simpan di primary, disimpan di beginning. Oke, ini untuk yang root ya. Di root ini dilambangkan dengan garis miring ini. Ini artinya dia partisi harddisknya itu jenisnya, tipenya itu tipe root ya. Kalau sudah done setting up the partisi, oke, ini hasilnya sudah ada root 3 GB ya. Terus kita bikin partisi lagi, kita buat partisi lagi di sini ya, enter, create new partisi. Oke, sekarang kita akan buat partisi swap ya. Swap partisi ini ada ketentuan ukurannya. Jadi ukurannya itu minimal 2 kali lipat dari jumlah memori yang dipakai ya. Jadi harus 2 kali lipat. Tadi yang dipakainya itu kan berapa? 4 GB ya. Misalkan saya pakai di sini 5 GB saja lah untuk partisi swapnya. Oke, continue, enter. Oke, beginning lagi. Nah, ini nanti otomatis jenis partisinya home karena dia akan dipakai buat swap. Jadi kita pilih ininya, ganti USS nya pakai yang, pilih yang file swap. Nah, ini swap area ya. Oke, enter. Nah, swap area. Kalau sudah done setting up the partisi, jadi beres. Oke, di sini masih ada sisa 584 mega ya. Nah, di Linux itu yang wajib dibuat untuk partisi itu adalah partisi root sama swap ya. Sisanya untuk home itu boleh dibuat atau boleh enggak, tapi yang wajib dibuat itu root sama swap. Jadi kita sampai sini dulu bikin partisinya. Kalau sudah, pilih finish partisi. Oke, ini pilih yes ya. Ini partisi harddisknya tadi tampilannya seperti ini, tinggal yes. Nah, ini langsung proses partisi. Nah, ini untuk proses instalasinya ya. Kita tunggu sampai 100%. Oke. Nah, biasanya sistem operasi Linux ini biasanya digunakan untuk server ya, yang nanti fungsi server itu bisa kita buat sebagai DNS server atau DHCP server, bisa juga sebagai web server, mail server ya, email server, dan lain sebagainya. Nanti di next video, di video selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat DNS server, DHCP server, web server, mail server, atau kita juga bisa bahas mengenai proxy server ya. Jadi tunggu nanti di video selanjutnya ya. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya bisa terus tonton video-video selanjutnya. Sambil nunggu 100%. Oke, tadi udah 100% ya. Ini tampilan menu untuk pembuatan password di root ya, di root passwordnya. Oke, jadi untuk root passwordnya kita buatkan passwordnya bebas. Passwordnya misalkan karena kita lagi tahap belajar, misalkan saya kasih passwordnya itu 1 ya, angka 1 saja. Nanti tidak akan tampil di sini passwordnya. Kalau sudah continue, oke, ini ada perintah untuk memasukkan password untuk verifikasi yang tadi. Ini 1 lagi, enter. Ini untuk pembuatan user, jadi pengguna
Kalau tadi itu yang rootnya, adminnya. Kalau sekarang untuk si user biasa, pengguna biasa. Saya akan kasih contoh, nama usernya Gutormu aja lah, Gutor. Nah, oke, continue. Oke, username for your accountnya Gutor. Oke, ini untuk password si user tadi. Misalkan saya kasih passwordnya 2, masukkan lagi 2. Oke, ini kalau misalkan ada CD yang lain ya. Kalau nggak ada, tinggal pilih no. Oke, nah di sini ada proses instalasi menggunakan network mirror. Karena kita nggak pakai network mirror, maka kita pilih no saja. Oke, ini sudah mulai proses instalasi softwarenya. Oke, ini di sini kita pilih no. Oke, ini proses software yang akan diinstal di server Linuxnya ya. Karena kita lagi tahap belajar, jadi nanti software-software yang lainnya itu kayak desktop environment, web server, print server, DNS, file server, mail server, SQL server, itu akan kita install secara manual ya. Jadi kita pilih yang standar sistem saja. Oke, jadi di sini kita klik enter saja, langsung continue ya, langsung continue. Kita tunggu sampai 100%. Nah, ini proses instalasi Group bootloader ya. Jadi Group bootloader ini fungsinya pada saat si komputer server ini di restart, maka nanti akan ada proses pemilihan sistem operasi yang akan dipakainya. Jadi nanti ada 2 jenisnya, ada yang pakai grafik GUI, ada yang berbasis teks ya. Jadi kita install Groupnya, Group bootloadernya. Oke, ini proses finishing. Oke, proses instalasi komplit. Jadi sudah beres proses instalasinya. Tinggal kita klik continue. Oke, finishing. Nanti si servernya itu akan merestart. Oke. Nah, pada saat proses restart, nah di sini ada pemilihan sistem operasi yang akan dipakai. Kalau yang atas itu dia pakainya grafik, nanti tampilannya itu GUI. Kalau yang bawah itu tampilannya dia berbasis teks ya. Jadi kita pakainya yang teks saja ya. Nah, ini yang Group tadi, software Groupnya ya, ini Group. Jadi kita pilih yang bawah. Jadi tampilannya berbasis teks. Nah, oke, ini tampilan awal sistem operasi server Linux Debian ya. Oke, di sini ada perintah untuk memasukkan password rootnya. Jadi root ini kalau di Windows itu adminnya. Tadi
pada saat proses instalasi kita buat passwordnya itu angka 1 ya, jadi enter angka 1. Nah, yang harus dipahami di sini, pada saat kita ngetik password, maka di layar monitor itu hasil ketikan itu tidak akan tampil. Jadi jangan cemas ya. Kalau sudah kita ketik angka 1 ya, tinggal klik enter. Nah, kalau keluar begini ya, tadi nama hostname-nya itu server ya, terus di sini ada tanda pagar, artinya kita sudah masuk ke sistem operasi Linux Debian-nya dengan usernya itu sebagai root admin. Ini tandanya dengan tanda pagar. Oke. Nah, ini proses instalasi sistem operasi Linux Debian ya. Jadi setelah proses instalasi ini beres, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa setting semua pengaturan si server ini, mulai dari IP address, DNS server, DHCP server, dan lain sebagainya. Oke, untuk pembuatan setting server ini, setting server selanjutnya itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini video kita kali ini mengenai instalasi sistem operasi server dengan menggunakan Linux Debian ya, dengan aplikasi bantuan VirtualBox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.